Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Ulti Motor. Nih, kali ini kita ada motor Mio M3 Mio 125. Nih, ini kasus permasalahan saat stasioner ini suaranya lembut, tapi saat dibawa jalan suaranya berisik. Nah, ini perlu diabadikan nih. Dibikin video, soalnya jarang menjumpai masalah seperti ini nih. Ini parah banget, ternyata saat kita buka di bagian area CVT ya. Ini tuh banyak tanah. Nih. Tuh, ya. Jadi semacam kayak lumpur tapi ada di dalam CVT ini. Ya, nih. Sampai ke sini juga nih tuh. Tuh kotorannya. Tapi nggak masuk ke bagian puli sekunder, nggak masuk ke bagian dalamnya tuh ya, karena di bagian sini ada seal di bagian bearing bambunya, dan di bagian sini ada bearing dan ada tutupnya. Jadi masuk ke dalam itu nggak mungkin, terkecuali seal di bagian sini rusak baru bisa masuk ke dalam. Nah, kita cari nih masalahnya, kira-kira masalahnya di bagian mana. Ini ternyata nih, jadi si lumpur ini, lumpur yang bercampur oli atau gimana ini? Bukan lumpur sih kayaknya, semacam oli yang terkontaminasi dengan air sehingga lama-kelamaan menjadi kayak lumpur kayak gini tuh. Nah, bagian ininya juga aspuli belakangnya tuh kocak. Ini bearingnya. Kayaknya ini kotoran yang keluar dari box rasio bagian dalam ya, keluarnya ke sini. Pernah kerendam apa kumaya motor? Pernah kagak? Kan pernah. Ini kayaknya rasionya bermasalah nih. Udah ketahuan di bagian bearingnya juga kocak, dan di bagian bearing roda nih tuh, bearing roda juga goyang. Ini kita lihat kondisi gearboxnya, kita lihat bareng-bareng. Tibur ya sanam hiji. Kita cari nanti penyebabnya nih, kenapa si oli garden bisa kayak gini, bisa sampai bocor ke sini dan berubah menjadi kayak coklat. Iya, persis kayak coklat ini tuh. Tak jadi kayak banyak 10. Ini ngatik beli coklat ya. Dari lek ya, nggak ada coklat kengnya. Dari lek. Hah? Nggak gajian. Parah. Ih, pernah rong balen ya, pernah sekali ya. Tapi lebih parah iya. Tuh, oli gardannya kering, nggak keluar oli. Ini cabutnya juga agak susah nih. Kaudanan, hari kaudan mah lakasing bocor mual mungkin. Aduh.
mungkin majerone. Oke. Tuh. Kemarau. Musim panas. Sampai panas jero lagi. Apa tuh pelumasan? Hah? Oh, pelumasan. Nggak ada pelumasan sama sekali. Kemarau. Karat. Cabut coba itu lagi. Coba cabut. Nah, berungkat. Tapi bagian kelarna masih kan nyata, dudukan kelarna. Coba buka keng. Pidi itu betok tok. Oh, senap ringan itu. Untuk lepas ini tinggal pukul aja dari sana. Tapi pukulnya pakai alas, dimasukin pakai ya langsung pada langsung. Oh, nyangsil. Nah. Dari di bagian gigi primer, gigi sekunder semuanya ini masih ada giginya. Biasanya mengikis kalau sampai kering oli. Ngikis habis. Tapi untuk ini di bagian giginya masih tuh. Masih ngigit semuanya. Tuh. Ini masih gigit semuanya. Cuman di bagian giginya biasanya kalau udah kekeringan kayak gini, dibawa, walaupun misalkan nih ini dipasang lagi kayak gini, diganti bearingnya saja. Nah ini kan bearingnya tuh pada kocrak semuanya bearing yang di sini juga tuh. Ini harus ganti bearing semuanya. Tuh, bearing roda juga. Ya. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor nih. Kita obrolkan nih. Ini kalau misalkan diganti bearingnya aja bisa, ya, tidak begitu parah suaranya, bisa. Kalau ini di bagian bearing nggak ada toleransi, ya, nggak ada toleransi untuk pengakalan di bagian bearing. Ini harus diganti semuanya, bearing roda, seal, bearing roda, seal roda, seal as roda, bearing ini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bearing berikut seal 2, ya. Ini nggak ada toleransi, ini harus diganti. Tapi kalau untuk di bagian sini, ini masih ada toleransi, bisa dipasang, dipakai. Cuma nanti ada resikonya, ada konsekuensinya. Suaranya pasti agak berisik, ngehiung, ya. Saat stasioner ini nggak kedengar, tapi saat di bawah jalan bunyi nyung
gitu ya. Bahkan bisa jadi kasar juga suaranya, ngehiungnya lebih parah gitu. Tapi masih ada toleransi, bisa dipakai gitu. Masih bisa digunakan gitu. Walaupun agak ngiung gitu. Ya. Tapi kalau bearing ini sama sekali tidak bisa. Harus diganti. Nah, tentunya ini ada penyebabnya ya. Kita cari penyebabnya nih biasanya. Biasa masalahnya nih tuh. Nah, dari sini. Ini selangnya, selang udaranya, selang uapnya, uap di bagian gardan. Ini ya, sobek tuh. Jadi ada celah air masuk ke bagian sini. Nanti air masuk ke sini. Nah, masuk ke sini dan dia nanti masuk ke bagian dalam, ke bagian rasio. Sehingga di bagian dalam rasio seharusnya penuh dengan oli, bukan penuh ya, harusnya terisi oleh oli, sehingga kalau di bagian sini bocor, ini oli yang ada di bagian gardan ini bercampur dengan air ya, sehingga air dan oli bercampur, lama kelamaan dia akan menjadi kayak gini ya. Di bagian bearing hancur semuanya. Karena hukumnya wajib sekali jangan ya di bagian bearing atau di bagian pelat besi terkena air, lama kelamaan dia akan hancur, apalagi di bagian dalam mesin gitu. Yang di bagian luar aja kalau misalkan lama kerendam oleh air dia akan berkarat, apalagi yang di bagian dalam gitu. Nah, ini akibatnya dari sini. Jadi teman-teman harus benar-benar perhatikan selang ini. Ini hal sepele. Selang di bagian sini sepele tapi berakibat fatal. Teman-teman nanti akan keluar uang banyak nih kalau di bagian sini kemasukan air ya. Mungkin efeknya tidak sekaligus. Tidak seperti makan cabai. Kalau makan cabai dimakan langsung pedas, tapi kalau ini enggak. Begitu kemasukan air enggak langsung rusak, membutuhkan proses waktu yang lama ya, sampai di bagian rasio sampai hancur kayak gini. Dan kemungkinan besar nih di bagian sini ini juga ya, owner pemilik motornya jarang sekali ganti oli gardan ya. Kalau misalkan rutin untuk ganti oli gardan, misalkan 2 kali ganti oli mesin, oli gardan ganti, ini pasti terkontrol, nggak sampai kayak gini. Ini pasti kekontrol. Kalau misalkan kemasukan air ke bagian sini ya, nggak mungkin kayak gini. Kalau misalkan setiap kelipatan 4.000 km misalkan ganti oli, ini nggak akan terjadi kayak gini, pasti kontrol. Setiap ganti oli gardan pasti olinya ada berubah warna. Kalau misalkan setiap pergantian oli gardan selalu berubah warnanya, teman-teman harus curiga bahwasannya ada kebocoran di bagian uap pernapasan karter bagian gardan, pernapasan tampungan oli di bagian gardan ya. Mungkin ada yang bocor, kemasukan air. Segala bertindak, periksa di bagian sini, cek ya. Dan juga bisa jadi juga kalau misalkan setiap pergantian oli gardan, kok oli gardannya selalu keruh, selalu butek. Nah, bisa jadi bearingnya sudah bermasalah di bagian bearingnya. Bearingnya sudah bermasalah, bisa jadi gitu ya. Tapi ini untuk kasus di motor ini penyebabnya diakibatkan oleh selang ya. Bearing rusak diakibatkan selang bolong, pasti bearing rusak dan gigi rasio rusak gitu. Kalau bearing rusak belum tentu diakibatkan oleh selang yang bocor. Pokoknya intinya selang bocor bisa mengakibatkan kerusakan ke bagian dalam gigi rasio dan di bagian bearing-bearingnya, bagian sealnya juga. Tapi kalau di bagian bearing yang rusak, ini tidak mengakibatkan kerusakan ke bagian komponen yang lainnya, contohnya seal, contohnya di bagian gigi rasio gitu. Terkecuali sampai kering olinya, baru akan mengakibatkan kerusakan ke bagian ini. Oke, ini diakibatkan oleh ini saja, selang yang bocor, sehingga ada air masuk ke bagian dalam. Oke ya, ini harus ganti. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor. Kang ya, marana dikit ya. Nah, bearingnya rusak kabeh. Tah, 1, 2, 3, 4, 5, genep. Karo sile segala, sile roro, sil roda, karo sil aspuli sing ujung belah kana, sing metu endut marana, bocor sile.
Nah, terus seal kruk as bocor lagi. Nah, terus kini kudu diganti. Engkone lawan orang diganti, walaupun diganti iki bearing pasti muni ngahiung bae. Tapi orang terlalu parah kayak mau. Ya, mungkin mah lagi ngomong sabenernya be ya. Oke. Kudu kayak makin diganti saset, karo kelahre diganti karo seal. Pokoknya mah area belakangnya be diganti kabeh. Kelahar J2 3 4 5 6 kelahar 6 seal roro. Karo kieu saset. Tapi kin harganya mahal kin dong ge. Mahal kin ge. Lamun bearing, kin mau wajib diganti. Tapi lamun misalnya PC saya masih kanggo gona si kebutuhan sing lain masih bisa dinggo. Cuman resikonya konon doang. Ngahiung rada digawannya. Tapi orang ngegrosok, ari kan ngegrosok sing ngegrosokin gitu. Apa nih? Bearing be lagi perkiraan. Lagi ngecak si jine perkiraan bikin ya, soalnya beda-beda harganya. Setiap ukuran bearing beda harganya. Iya. Bearing bikin lagi ngecak si jine salawean bae. Pirang, hiji roro telu 4 5 6 kali salawe. Iya, ganti bearing karo kieu durung. Oke, lagi ngadelang di online begi ya, harga rasio Mio M3. Di Google be, Google. Ori. Oke. Oh, sing saset baik kok. Hargane ana sing 754, ana sing 949. Sing saset. Tuh. Sing ori tuh. 900-an sing ori. Kian doang. Naon? Sarua kampas buri. Hah? Handle rem, harap buri. Harap mabea. Kenapa? Paling 20.000. Teman-teman nih. Ini yang punya motor lagi mikir dulu mau digantinya dengan yang kayak gimana, mau yang ori atau yang KW, terserah ya. Di bagian bearing juga mau yang harga berapa, banyak bervariasi. Itu mah tadi lagi mengestimasikan perkiraan untuk biayanya saja. Adapun untuk harga lebih detailnya lagi nanti kita perjelas mau pakainya yang kayak gimana, yang ori, yang koyo atau yang gimana. Kalau koyo beda lagi harganya, satunya mahal, satu bearing aja. Belum oli gardan ya, belum seal as roda dan belum seal puli dan belum juga seal kruk as ya, belum juga jasa servis. Oke ya, mungkin ini mah sekedar referensi bagi teman-teman semua ya, menjadikan pengalaman. Jagalah kendaraan motor teman-teman semua, terutama untuk di bagian rasio yang kita bongkar ini. Ini penting sekali di bagian selang ini, harus diperhatikan, terutama untuk jenis motor Matic ya. Mau Matic apapun, dari brand apapun, baik Honda maupun Yamaha maupun Suzuki, itu sama saja. Setiap gigi rasionya pasti ada hawanya gitu, ada hawanya. Jadi selang ini harus diperhatikan. Nanti ini terkoneksi langsung ke bagian box filter, mau Honda maupun Yamaha maupun Suzuki sama saja ya. Selain dari sini juga nih yang bolong, ini baru kelihatan nih baru kelihatan nih ada masalah lagi nih. Selain dari sini juga ada masalah lagi nih. Nah, ini bolong tuh ya. Ini yang punya motor juga belum tahu, sebab lagi keluar dulu. Tadi sudah kita bicarakan masalah-masalahnya, dia lagi konfirmasi ke bininya atau gimana nih ya. Ini juga belum kita kasih tahu nih tuh, karena baru ketahuan nih tuh
di bagian box filter ini bolong. Nah, jika di bagian box filter ini bolong, ini resikonya bahaya, sangat bahaya. Selain bermasalah nantinya ke bagian ruang pembakaran, si air masuk ke ruang pembakaran dan kotoran masuk ke ruang pembakaran, mesin akan mati, akan macet, ya. Dan juga resiko yang kedua, bisa jadi juga air nanti setelah penuh ke bagian sini, masuk dari sini, dia akan masuk ke sini. Ya, secara tidak langsung ini menjadi sarana air untuk masuk ke bagian box filter karena ini terkoneksi ke sini tuh. Kalau penuh di bagian sini air, ya, otomatis dia akan masuk ke sini. Ya, menjadi corong, menjadi fasilitas untuk air masuk ke bagian gigi rasio. Ya, jadi di sini ada dua permasalahan. Ini untung di bagian mesinnya ini nggak ada masalah di bagian mesinnya, masih bisa hidup normal. Nih kita nyalakan nih. Ya. Masih normal, masih bisa hidup normal karena nggak ada knalpotnya, berisik juga. Untuk di bagian mesin ini suaranya masih lembut dan juga mudah-mudahan tidak ada yang masuk ke bagian ruang pembakaran. Keng, coba filternya buka, Keng. Ya, ini mah sekedar referensi bagi teman-teman semua, antisipasi. Jadi sebelum kayak gini nih masalahnya filternya ya, bokna dulu, soalnya bolong ini. Ya, menjadi tolak ukur, menjadi referensi untuk teman-teman semua. Masalah kayak gini ini problemnya, inti masalahnya, pusat masalahnya ini dari mana, penyebabnya dari mana gitu. Dari sini dan selang bocor, ini bocor ya, sangat fatal. Padahal dari hal yang sangat sepele sekali ini. Nih kita lihat box filternya tuh kan. No. Ini di bagian box filternya juga banyak pasir, kotoran. Oh, tebel. Coba kering gitu, Keng. Kering. Nah, tuh, tebal. Nah, percuma walaupun ini diganti dengan yang bagus, walaupun filternya bagus, percuma karena ini masuknya di bagian dalam filter. Nah, posisinya kayak gini tuh. Nah, jadi seharusnya debu atau kotor, terkecuali yang di bagian sini yang bolong. Coba ceklan, Keng. Kalau di bagian sini yang bolong, ini masih ada toleransi tersaring oleh filter. Ya, tersaring oleh filter. Tapi kalau bolongnya di bagian dalam, mana tersaring oleh filter, nggak mungkin, dia langsung masuk ke sini. Jadi filter ini bertujuan menjaga kotoran atau debu masuk ke bagian sini, ke bagian manifold, ke bagian TB nih ke bagian sini ya. Sedangkan ini bocornya dari sini. Nah, dari sini otomatis kan tidak tersaring oleh filter gitu. Nah, ini juga bocor kayak gini, bolong kayak gini, tentunya ada penyebabnya. Kenapa kok bisa sampai bolong kayak gini? Nah, ini untuk motor Yamaha, Matic, motor Mio J, Mio GT, Soul GT, terutama motor Mio M3, Mio 125 ya, Mio Z. Nah, ini akibat oleh ini nih. Nah, jadi senjata makan tuan gitu. Badannya sendiri bisa melukai dirinya sendiri. Nah, ini dari sini. Nah, nih, ini kan nih bertujuan untuk menghalangi kotoran yang tersangkut di bagian roda atau air yang masuk ke bagian TB, ke bagian sana. Tapi ini bisa merusak dirinya sendiri. Nah, apalagi ini fatal ya, bisa merusaknya apa ke bagian dalam gitu. Mending ke bagian luar, ini ke bagian dalam. Nih. Ya. Tuh. Ini dari sini. Dia kan ini nih ada space tuh ya. Kalau misalkan shock breaker ini main naik turun ke atas, otomatis dia akan neken ke bagian box filter ke sini. Lama kelamaan sedikit demi sedikit, lama-lama akan bolong, akan jebol. Jadi ini untuk saran aja bagi teman-teman semua pengguna motor Mio M3, Mio J, terutama Mio M3 nih. Sebab kalau untuk motor Mio J yang
cc-nya 115 dan sejenisnya jarang sekali saya jumpai. Tapi yang sering saya jumpai ini motor Mio 125, Mio M3 lebih tepatnya. Nah ini pengguna Mio M3 saya sarankan di bagian sini lepas nih, lepas ganti dengan yang lentur, yang fleksibel ya, yang sefleksibel mungkin. Saat dia kena naik turun di bagian shock breaker dia main, nah ini tidak merusak ke bagian sini, fleksibel, dia bisa melipat. Kalau ini kan keras, lama-kelamaan dia akan jebol nih. Oke ya, ini sekedar referensi aja bagi teman-teman semua pengguna motor Mio Z dan Mio 125, Mio M3 lebih tepatnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kalau sudah terjadi seperti ini, pasti teman-teman akan keluar uang banyak gitu. Yakin ya. Apalagi untuk perbaikannya secara maksimal, sesuai prosedur penggantian, sesuai SOP gitu. Pasti ini keluar uangnya banyak, jutaan, juta ke atas gitu. Oke, ya sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.